Jadi ketika kita berkunjung ke Geopark Siloke, selain kita banyak berdiskusi, bisa melihat singkapan-singkapan batuan yang umurnya tua, atau kita berbicara berumur pratersier, di lokasi ini juga merupakan salah satu yang ideal buat kita mengamatin singkapan-singkapan batuan yang merupakan batuan-batuan tersier. Nah, ketika kita berbicara batuan tersier, kita biasanya merefer ke cekungan Ombilin. Salah satu yang banyak menjadi perhatian atau menjadi objek riset itu adalah unit stratigrafi atau batuan-batuan yang merupakan pengisian awal cekungan. Nah, di tempat ini kita mempunyai singkapan yang sangat ideal untuk menggambarkan seperti apa sih biasanya pengisian cekungan di fase-fase awal ketika cekungan itu mulai buka. Nah, kita lihat di sini, ini adalah bagian dari formasi yang disebut sebagai formasi Ombilin. Salah satu formasi yang merupakan member dari sedimen-sedimen pengisi awal cekungan. Oke, jadi jika kita masuk menuju ke Taman Nasional, ke wilayah Geopark Siloke, salah satu yang menarik ketika kita menuju ke kawasan tersebut adalah singkapan-singkapan batuan yang membentuk geometri-geometri yang spesifik di dalam geologi atau di dalam ilmu sedimentologi. Apa itu? Adalah bentukan-bentukan yang menyerupai seperti smiling ya, atau membentuk seperti senyuman-senyuman ya. Dengan latar warnanya adalah kita bisa melihat ya, warnanya itu bervariasi mulai dari warna kuning ke warna oranye. Lalu backgroundnya ya, background yang nampak menjadi background daripada batuan yang resisten atau yang keluar ke atas itu warnanya macam-macam. Mulai coklat, warnanya itu ungu ya, warnanya di beberapa tempat kalau kita lihat detail itu warnanya kehijauan. Nah, itu adalah salah satu geometri spesifik yang juga berkorelasi nantinya dengan seperti apa sih karakteristik dari batuan-batuan atau unit stratigrafi pengisi awal cekungan. Oke, kita sekarang lihat ke unit batu pasirnya. Nah, yang kontras di sini dari unit batu pasir, begitu kita lihat lebih dekat, lihat batu pasir ini umumnya tersusun oleh material-material yang sangat kasar. Kalau kita lihat ya, ukuran dari materialnya ini adalah pebble, cobble, atau membentuk kita sering sebut sebagai konglomeratik ya. Nah, selain kita punya geometri smiling yang sering kita sebut sebagai channel geometry, kita punya ukuran butir yang kasar gitu kan ya. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat di sini ya, ukuran-ukuran butirnya ini tuh sebenarnya, atau butir-butir penyusun dari batu pasir ini itu membentuk orientasi. Jadi dia bukan sporadik gitu ya, ngambang dalam masa dasar, tetapi dia membentuk orientasi. Nah, orientasinya ini itu membentuk struktur-struktur sedimen yang sering kita sebut sebagai cross bedding. Nah, tentu ini menarik. Kalau kita berbicara geometri channel ya, atau geometri seperti senyuman, itu seringkali kita hubungkan analoginya itu adalah pada saat zaman dulunya atau paleo environmentnya, ini adalah salah satu karakter dari sistem sungai, di mana kita punya bentukan smiling itu dibentuk oleh gerusan sungai ya. Terus arah arus yang bekerja itu direpresentasikan dari struktur sedimen yang kita sebut sebagai cross bedding. Selain data pendukung yang lain? Data pendukung yang lain adalah kalau kita lihat unit di bagian bawah ini, ya, kita lihat unit di bagian bawah ini adalah unit yang litologinya lebih halus. Jadi kalau kita lihat ya, umumnya dia adalah batu lempung, terus dia berwarna-warni. Ya. Kita lihat di sini ada yang agak kehijauan, ya, coklat kehijauan. Semakin ke bawah dia warnanya gelap, warnanya coklat ungu gitu ya. Di beberapa tempat kita ngelihat banyak sekali jejak-jejak akar gitu, atau paleo roots gitu ya, atau roots gitu ya. Nah, jadi indikasi ini ya, bersamaan dengan kita punya indikasi struktur sedimentologi di bagian atas, ini merupakan data yang cukup valid bagi kita untuk menyimpulkan bahwa apa yang kita lihat saat ini adalah merupakan sistem sungai yang menjadi bagian daripada menjadi salah satu bagian paleo environment dari apa yang kita sebut sebagai formasi Ombilin.